kemudian kita lihat pada modul ajar ya, setelah asesmen awal, kemudian guru membuat modul ajar. Karena modul ajar ini disusun tadi ada tujuannya, lalu tujuan kemudian berdasarkan juga asesmen awal begitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada yang pertama ada informasi umum, ada komponen inti, kemudian ada lampiran ya Bapak Ibu. Jadi ada 3 hal penting untuk modul ajar. Nah, kemudian di sini informasi umum itu ada kaitannya dengan tujuan ya. Kemudian yang keduanya adalah komponen inti yaitu langkah pembelajaran. Kemudian berikutnya adalah media pembelajarannya. Kemudian asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran ya. Dan akhirnya nanti dilampiri adanya lampiran-lampiran yang bisa dimasukkan ke dalam modul ajar itu misalnya apa? Misalnya bahan ajar Bapak Ibu. Karena di dalam modul ajar ini memberikan kesempatan kepada para guru untuk mengembangkan bahan ajar itu dari berbagai sumber Bapak Ibu ya. Dari berbagai sumber. Sekarang kan banyak sekali di internet Bapak Ibu ya. Di Google itu sumber-sumber belajar yang bisa diupdate oleh para guru begitu. Tidak hanya buku cetak saja Bapak Ibu ya. Sehingga pada saat tahap awal modul ajar itu Bapak Ibu di tahun 2020 mungkin 2021 itu banyak sekali Bapak Ibu ya halamannya itu sampai mencapai ada yang 30, 40 halaman. Kenapa? Karena bahan ajarnya itu lampirannya banyak begitu Bapak Ibu ya gitu. Karena para guru mengambil dari berbagai sumber sehingga halaman daripada modul ajar itu menjadi banyak. Padahal dari kegiatannya yang untuk mulai dari kegiatan awal, kemudian dari tujuan, identitas tujuan sampai kepada untuk evaluasinya itu tidak begitu banyak halamannya. Ya tidak jauh beda lah dengan RPP yang sudah disusun di dalam kurikulum 13 ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya di sini untuk modul ajar itu ada informasi umum. Jadi yang pertama itu tentu saja ada identitas penulis modul, ada kompetensi awal yang dimiliki siswa, profil pelajar Pancasila yang akan diambil itu apa, dimensi-dimensi apa begitu ya. Kemudian sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pembelajaran, lalu target peserta didiknya ingin apa begitu ya. Kemudian mode pembelajaran yang digunakan. Lalu ada komponen inti yang terdiri dari tujuan pembelajaran, lalu ada asesmennya, pemahaman bermakna, ya daripada materi yang disajikan, Bapak Ibu ya. Lalu pertanyaan pemantik yang di sini mulai masuk kepada proses pembelajaran, lalu kegiatan pembelajarannya serta refleksi peserta didik dan pendidik. Lalu dalam lampirannya itu ada lembar kerja peserta didik, LKS biasanya ya Bapak Ibu ya. Lalu ada pengayaan dan remedial, bahan bacaan pendidik dan peserta didik, ada glosarium dan daftar pustaka. Ini ya Bapak Ibu hal-hal yang penting dalam penyusunan modul ajar yang perlu Ibu Bapak perkuat pemahamannya. Ternyata banyak juga nih ya, ada informasi umumnya, ada kompetensi inti dan ada lampiran. Nah, kemudian Bapak Ibu, secara prinsip modul ajar itu dikatakan ini merupakan hal yang esensial, kemudian menarik, bermakna dan sangat menantang ya Bapak Ibu buat para guru untuk disusun karena para guru banyak mengeluh juga nih tentang modul ajar ini ya. Kemudian dan berkelanjutan, artinya sinergis antara dari fase per fase itu Bapak Ibu ya. Kemudian bahan yang disiapkan tentu saja Ibu Bapak ada dokumen CP atau capaian pembelajaran, lalu indikator kunci ya Bapak Ibu, kemudian ada ATP, ada sistematika, kemudian modul ajar, kemudian ada buku teks pelajaran dan bahan menyusun asesmen. Nah ini Bapak Ibu bisa diambil secara manual dalam bentuk cetakan atau dalam bentuk soft copy Bapak Ibu yang ada di laptop Bapak Ibu tentu saja ya.
Nah, kemudian bagaimana sih pengembangan menyusun modul ajar itu? Yaitu Bapak Ibu harus memperhatikan bahwa Bapak Ibu perlu melihat kondisi anak juga, yaitu dengan mempertimbangkan karakteristik siswa, tujuan dikembangkan dari modul ajar, lalu keunikan siswa bagaimana ya, lalu imbang antara intelektual, sosial, dan personalnya seperti apa. Kemudian mempertimbangkan tingkat kematangan peserta didik juga. Nah, lalu prosedur menyusun modul ajar itu tentu saja Bapak Ibu yang pertama adalah menganalisis kondisi dan kebutuhan peserta didik. Ya, nah kemudian mengidentifikasi dan menentukan profil pelajar Pancasila. Nah, mau diambil dimensinya yang mana, gitu ya Bapak Ibu. Ada. Kemudian nanti kan ada yang lebih kecil lagi Bapak Ibu ya dari dimensi itu Bapak Ibu ya ada apa namanya banyak sekali pengembangan karakter-karakter yang ada di dalam dimensi itu. Kalau secara menyeluruh ada 6 dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila. Lalu kemudian menentukan ATP yang akan dipilih dalam menyusun modul ajar itu karena kan ATP-nya banyak Bapak Ibu ya. Nah ini harus kita tentukan mana. Apakah diambil 2 tujuan saja, 3 tujuan. Nah itu bergantung daripada kesepakatan Bapak Ibu di tim guru begitu. Berikutnya menyusun modul ajar berdasarkan komponen minimal yang ada gitu ya Bapak Ibu di dalam komponen-komponen atau persyaratan minimal dalam membuat modul ajar begitu. Berikutnya adalah merancang pelaksanaan pembelajaran dan melakukan evaluasi dan tindak lanjut begitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti secara praktiknya dalam menyusun modul ajar, tentu saja Ibu Bapak guru berkelompok dengan guru mata pelajaran yang serumpun ya. Kalau di SMP, SMA, tetapi kalau di SD itu berdasarkan kelas. Guru kelas 1, kelas 2 berkumpul, guru kelas 3, kelas 4 berkumpul, guru kelas 5, kelas 6 ya, begitu. Kemudian hasil kerja kelompoknya dipresentasikan dan ditanggapi oleh kelompok lain. Ini agar supaya ada koreksi gitu ya. Karena mungkin tim penyusun ada hal yang mungkin lupa atau ada hal yang mungkin belum ada yang belum lengkap gitu ya di dalam modul ajarnya itu sehingga perlu ada tambahan atau perlu ada sanggahan atau saran dari guru-guru yang lainnya begitu. Nah kemudian Bapak Ibu nanti kalau modul ajar sudah disiapkan maka nanti Ibu Bapak guru yang lainnya pun bisa menggunakan modul ajar yang telah disusun oleh Bapak Ibu gitu ya. Nah, Ibu Bapak kalau Ibu Bapak sudah masuk ke dalam platform Merdeka Mengajar di dalamnya itu terdapat banyak sekali contoh-contoh modul ajar. Apakah Ibu Bapak boleh mengambil? Boleh Bapak Ibu ya. Jadi dalam rangka Bapak Ibu belajar tentang Merdeka Belajar, Bapak Ibu boleh mengadopsi dari yang modul-modul ajar yang ada di PMM. Nah, tapi di kemudian Bapak Ibu jangan meniru terus, tapi harus membuat hal yang baru gitu ya dari modul-modul ajar yang sudah ada di dalam PMM begitu ya Bapak Ibu. Dan kemudian modul-modul ajar Ibu Bapak itu bisa dimasukkan juga ke dalam PMM sehingga memperkaya PMM ya karena modul ajarnya itu bisa mencerminkan kemampuan atau kewilayahan masing-masing dari mulai Aceh sampai dengan Papua gitu Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena kan kondisi siswa berbeda-beda, kondisi budaya juga berbeda-beda sehingga variasi modul ajar yang dikembangkan itu bisa bervariasinya banyak sekali Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu pada prinsipnya bahwa modul ajar dikembangkan itu berdasarkan alur tujuan pembelajaran, di mana alur tujuan pembelajaran itu dikembangkan dari capaian pembelajaran. Nah, lalu capaian pembelajaran itu juga dikembangkan berdasarkan profil pelajar Pancasila.